Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Jadi langsung aja. Kali ini temanya berjudul yang ditakdirkan untuk kamu dalam waktu dekat. Jadi kita lihat prediksi ya. Yang ditakdirkan buat kamu dalam waktu dekat. Oke, kita mulai. Oke. Cara. Wah. Jadi di sini aku ngerasanya ya, dalam waktu dekat kamu tuh bakalan menempuh bagian dari perjalanan hidupmu. Ini kayak ya kamu lagi di fase yang membahagiakan diri sendiri gitu. Kayak dalam waktu dekat ini ya udah, kita kan udah pernah membahagiakan orang. Kita kan sudah pernah berjuang, sudah pernah bucin sama orang. Ya sekarang atau dalam waktu dekat ini ya kita membahagiakan diri sendiri juga lah gitu. Jadi memang kayak ibaratnya sekarang atau beberapa waktu ke depan ya, ini bagian dari perjalanan hidup kamu. Memang saatnya membuat hidup kamu senang, udah saatnya kamu membahagiakan hidupmu. Ya kamu kan bisa ngelakuin apa aja gitu yang bikin kamu happy. Atau memang ini dalam waktu dekat ada orang yang menghampiri kamu dan membuat kamu head to the happy. Ya mungkin entah siapa ini kan. Kayak ada yang tiba-tiba muncul. Halo Dora gitu. Hai Besti. Halo Frankie gitu. Entah siapa lah. Ini ada yang sebenarnya bisa aja menghampiri kemudian mau membahagiakan kamu. Jadi pada intinya kayak ya dalam waktu dekat ini udah saatnya kamu bahagia. Dalam waktu dekat ini ya udah saatnya kamu menjalani segala sesuatu dan menerima apapun siapapun yang membuat kamu bahagia. Begitu. Jadi ya sebenarnya bagus banget sih ini aku rasa ya. Kemudian di sini wah, aku ngelihatnya ya. Kamu tidak peduli lagi sebenarnya dengan segala sesuatu yang toksik. Kamu ngerasa ya udahlah, ngapain lagi buang-buang energi? Buat apa lagi kita buang-buang energi untuk segala sesuatu yang menyakitkan, segala sesuatu yang negatif gitu. Ya kamu menjemput kebahagiaanmu. Kamu menjemput rezeki ya. Ini berapa kalian dalam waktu dekat ya udah dikasih jalan nih. Ini ada rezeki, cuan ya. Atau apa, duit gitu. Atau ada nih jalan menuju kebahagiaan. Nah, pintu itu akan dibukakan buat kamu. Begitu. Dan aku ngerasanya ya, di sini kan kamu seperti menjemput kebahagiaanmu yang benar-benar bikin kamu tuh merasa berkualitas. Jadi kalau kamu sudah menjadi orang yang berkualitas ya akhirnya kalau ada orang yang mau sama kamu, ya dia harus berjuang lah. Dia harus memberikan yang berkualitas juga untuk kamu. Dia harus jadi orang yang lebih baik atau bahkan jadi versi terbaik buat kamu. Begitu ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu yang ini. Tara. Nah, aku mulai dari sini dulu ya. Ini ada yang udah aku tarik energinya. Oke, kita lihat. Di sini dikatakan mungkin hidupmu tidak seperti manusia pada umumnya. Hidupmu mungkin banyak luka dan air mata. Tapi ini sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Setiap cobaan itu sesungguhnya menempa kamu
menjadi pribadi yang lebih baik, dan kamu menjadi salah satu dari orang-orang yang berkualitas. Nah, tadi aku ada bilang itu ya, relate banget. Segala sesuatu yang selama ini udah bikin kamu banyak berkorban, kamu banyak bersabar, kamu udah banyak bucin, atau ya udah banyak kebaikan yang kamu tanam ya, atau ada air mata, ada kekecewaan, sebenarnya itu sudah menempa kamu menjadi pribadi lebih baik, pribadi yang lebih berkualitas. Jadi ya, saat ini sebenarnya kamu energinya sudah lumayan berkualitas. Makanya yang berkualitas itu akan didatangkan satu persatu ke kamu. Termasuk siapa tadi tuh? Si Frankie atau si Dora itu ya. Ya ibarat kalau dia mau sama kamu, dia harus jadi versi yang wadidaw gitu ya. Ya harus jadi versi yang bagus lah gitu. Atau ya entah siapalah yang lainnya, yang mau menghampiri kamu itu ya energinya akan seimbang dengan kamu gitu. Oke? Terus di sini dikatakan koneksi spiritualmu dengan seseorang itu juga bagian dari perjalanan spiritualmu, dan perjalanan ini akan menjadi bagian dari takdirmu. Jika kalian belum membereskan semuanya di kehidupan saat ini, maka bisa saja kalian akan dipertemukan lagi di kehidupan selanjutnya. Wah, merinding deh. Jadi kan dibilang ya, koneksi spiritualmu dengan seseorang itu sebenarnya udah bagian dari perjalanan spiritualmu. Berarti ini bagian perjalanan hidup, bagian takdir juga gitu. Ya terlepas mau bersatu atau enggak, bisa jodoh atau tidak ya, yang jelas ini kan bagian dari takdir kita menjalani koneksi ini. Nah, terus di sini dibilang, jika kalian belum membereskan semuanya di kehidupan saat ini, maka bisa saja kalian akan dipertemukan lagi di kehidupan selanjutnya. Ini bisa dalam konteks ya, misalnya ya kalau bukan sekarang, penyelesaiannya berarti nanti. Kalau bukan sekarang kita ngeberesin urusan kita ya berarti nanti. Tapi ini berapa kalian ya? Ada sih yang kayak ibaratnya ya bisa aja suatu hari nanti kita akan hidup lagi di kehidupan selanjutnya gitu. Jadi ya sebenarnya kan ada istilah kayak reinkarnasi gitu ya. Reinkarnasi itu kan orangnya jiwanya udah hidup berkali-kali di alam semesta ini. Sama kayak gini, leluhur kamu udah pernah hidup di masa lalu ya, leluhur kamu, leluhur dia, kemudian ya kalau mereka nggak membereskan koneksi mereka, bisa aja tuh mereka dipertemukan lagi di kehidupan sekarang. Nah, mereka mungkin ada di dalam dirimu dan di dalam dirinya. Jadi kayak kamu dan dia titisan leluhur kalian lah, ibaratnya gitu. Nah, kalian dipertemukan lagi kan di kehidupan sekarang. Terus kalau kehidupan sekarang kamu sama dia nggak ngeberesin koneksi ini, nanti bisa aja ini diselesaikan di kehidupan selanjutnya. Ya siapa yang tahu ya. Bisa aja suatu saat nanti di kehidupan berikutnya kamu dan dia akan terlahir lagi di dunia ini. Dan ya kalian membereskan lagi koneksi ini gitu di kehidupan berikutnya. Tapi ini berapa ya? Ini berapa dari kalian akan seperti itu. Tapi bisa juga ibarat kayak, ya kalau bukan tahun ini bisa aja tahun depan. Kalau bukan bulan ini berarti bisa aja bulan depan. Bisa juga konteksnya seperti itu ya. Jadi nggak usah stres. Relax aja gitu. Oke? Nah, sesungguhnya ada free will yang diberikan untukmu. Jika kamu merasa sudah melakukan yang terbaik dan berdoa, maka tugasmu sudah selesai. Tuhan dan semesta memberi kebebasan untukmu untuk mengambil langkahmu. Dan setiap manusia berjalan dengan karmanya masing-masing. Jika kamu sudah menyelesaikan tugasmu, maka karmamu sudah selesai. Dan biarkan dia menyelesaikan karmanya sendiri. Nah, ini ada kaitannya nih kayaknya dengan yang tadi. Jadi kalau kamu ngerasa, aku udah beres sih sama dia gitu, atau ya aku kan udah ngelakuin yang terbaik, ya udah tugas kamu udah selesai gitu. Jadi kamu nggak mau lagi ketemu dia ya bilang aja gitu. Maksudnya ya kita kan bisa ngomong ya sama yang maha kuasa dalam hati atau di dalam doa. Ya bisa aja kita berdoa kayak
Tuhan, saya nggak mau lagi ketemu dia di kehidupan selanjutnya. Ya bilang aja gitu, sampaikan aja. Kalau kamu ngerasa kamu udah ngelakuin yang terbaik, tugasmu udah selesai, ya udah. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya ada sih yang belum diberesin, ya kalau ada yang belum diberesin itu biasanya ya ada pertemuan lagi di masa selanjutnya gitu. Jadi di sini maksudnya ya, sesungguhnya ada free will yang diberikan untukmu. Ya, free will itu kayak kamu dikasih kebebasan yang bertanggung jawab. Ibarat kayak kamu kan sudah spiritual ya. Kamu sebenarnya kalau sudah ngerasa ngelakuin hal-hal baik, berarti kamu udah bisa menentukan langkah apa yang harus kamu ambil untuk hidupmu lebih baik gitu. Makanya ada istilah free will. Segala sesuatu, langkah, keputusan itu bisa di tanganmu, karena kebebasan itu udah dikasih yang maha kuasa ke kamu gitu ya. Dan ya Tuhan itu kan nggak otoriter juga gitu ya. Tuhan itu kan juga apa ya, punya belas kasihan. Jadi yang maha kuasa itu punya belas kasihan juga sama kamu. Kamu mau seperti apa ya, minta aja, sampein aja di dalam doamu gitu. Makanya dibilang ya, jika kamu merasa sudah melakukan yang terbaik dan berdoa, maka tugasmu udah selesai gitu. Jadi kayak ibarat ya udah, aku nggak mau lagi lah ada koneksi sama dia, ya udah. Kalau ngerasa tugasmu udah beres, udah banyak kebaikan yang kamu berikan, ya udah. Jadi ya kalau kamu rasa nggak ada lagi yang diberesin sama dia, ya berarti nggak usah lagi bertemu, nggak usah lagi ada keinginan untuk bertemu gitu. Jadi Tuhan dan semesta memberi kebebasan untukmu untuk mengambil langkahmu. Nah, jadi sampein aja dalam hati, dalam doa, atau ketika meditasi, saya menyelesaikan menyelesaikan koneksi saya sama dia. Kayaknya udah cukup ya, tugas saya kayaknya udah selesai. Mudah-mudahan karma saya selesai gitu. Kan di sini dibilang setiap manusia berjalan dengan karmanya masing-masing. Jika kamu sudah menyelesaikan tugasmu, maka karmamu udah selesai gitu. Dan biarkan dia menyelesaikan karmanya sendiri. Nah, kalau dia ngerasa dia belum membereskan urusan dia sama kamu, ya itu urusan dia gitu. Ya kalau dia ngerasa dia belum ngelakuin sesuatu sama kamu, ya biar, itu udah urusan dia. Jadi kalau dia mau selesaikan semuanya di kehidupan sekarang, ya dia harus ngelakuin sesuatu sama kamu gitu. Dan ya semua itu kan karma dia, ya karma dia yang harus menanggungnya gitu. Oke? Ribet juga ya. Dan di sini dikatakan para malaikat sudah menulis semua kebaikanmu, dan Tuhan pun tahu. Sebentar lagi kamu akan menuai semua hal baik yang pernah kamu tanam selama ini. Satu persatu akan menghampiri. Ada rezeki, ada orang yang peduli, dan ada posisi yang lebih tinggi. Serta akan selalu ada yang menjaga di sisi. Wah, ini bagus banget ya. Ini kayaknya buat kalian orang-orang positif ya. Mudah-mudahan takdirmu selanjutnya nih. Kan dibilang malaikat udah mencatat semua kebaikanmu. Sebentar lagi kamu bisa menuai yang kamu tanam selama ini ya. Satu persatu ada aja yang menghampiri. Ada rezeki, ada yang peduli sama kamu, ada juga posisi yang lebih tinggi. Ini berapa kalian kamu bisa naik derajat, naik pangkat ya. Posisi hidupmu bisa lebih tinggi gitu dari sebelumnya. Atau bahkan hidupmu lebih baik daripada yang lain. Dan akan selalu ada yang menjaga di sisimu. Wah, berarti selanjutnya kamu dijaga terus ya. Dijaga kodam gitu. Ya dijaga leluhur, kakek nenek moyang diizinkan menjaga kamu. Malaikat ada di sisimu gitu ya. Kemudian kamu sudah tahu kan rasanya perjalanan spiritual dan mengalami koneksi spiritual? Semua pengalaman ini akhirnya akan menjadikan kamu sebagai sosok yang mandiri, menginspirasi, dan memotivasi. Suatu hari nanti kamu akan mengerti, banyak yang mau menghampiri karena di dalammu ada cahaya yang berseri-seri. Wah, jadi sini dibilang kamu udah tahu kan rasanya perjalanan spiritual, koneksi spiritual, udah tahu kan rasanya. Nah, itu semua pengalaman kamu akhirnya akan menjadikan kamu sosok yang mandiri. Kamu bisa berdiri di kakimu sendiri, tidak bergantung pada hal-hal duniawi, tidak berekspektasi berlebihan pada manusia gitu.
dan kamu bisa menjadi orang yang menginspirasi, memotivasi. Jangan-jangan dalam waktu dekat ya kamu jadi teman curhat, ada aja nih yang datang satu persatu mau curhat dong gitu kan, atau ya satu persatu kayak ngerasa nyaman mendekat ke kamu, ada energi healing ya, ada ketenangan batin sama kamu. Nah itu maksudnya, karena dalam dirimu udah ada cahaya yang berseri-seri gitu. Oke? Jangan pernah merasa buntu, sebab semesta selalu menemanimu. Jujurlah setidaknya pada dirimu sendiri. Apa dan siapa yang kamu ingini? Jangan pernah berputus asa, karena semuanya bisa terjadi, meski di luar nalar manusia. Sebentar lagi, kamu akan melihat bahwa mukjizat untukmu bisa menjadi nyata. Nah, di sini dibilang buat kalian yang ngerasa wah buntu say gitu, ya begini, begitu, ya atau ya gitu-gitulah ya, beginilah gitu kan. Jangan pernah merasa buntu. Coba jujur aja sama dirimu sendiri kalau kamu ngerasa bingung ya. Ya kamu dengerin gitu kata hati, intuisi. Kamu sebenarnya tahu apa dan siapa yang kamu pengen. Kamu pengen siapa? Ya jangan putus asa. Coba jujur sama diri sendiri, bilang sama isi hatimu, aku tuh sebenarnya menginginkan si Dora, aku menginginkan Frankie, aku pengen dia memperbaiki sikapnya, memperbaiki hubungan, kemudian kita kembali bersama gitu. Ya sampaikan aja, jujur-jujur aja, nggak usah gengsi sama diri sendiri. Karena ya di dalam dirimu itu ada leluhur yang mendengar, ada malaikat. Jadi ya kalau leluhur, malaikat mendengar ya Tuhan juga bisa mengabulkan. Apa yang kamu rasa nggak mungkin nih say, nah ternyata jadi mujizat itu. Ada mujizat ya, bisa nyata di hidup kamu. Ini bisa apa aja sih kak? Bisa tentang percintaan, kerjaan, keluarga, pertemanan. Ya apa aja sih aku rasa ya. Oke, so far so good lah ya. Sejauh ini lumayan. Kita lihat lagi lah. Oke, ini berapa kalian? Apa ya? Ada loh dalam waktu dekat ini tanda-tanda yang menunjukkan kamu tuh bertakdir sama siapa. Misal ya bakalan kelihatan tanda-tanda dari semesta. Kamu tuh akhirnya bisa berjodoh sama dia atau tidak gitu. Atau ya setidaknya ada tanda-tanda kamu sama dia akan bertemu lagi atau enggak, akan komunikasi lagi atau tidak gitu. Ya, itu akan terlihat. Kemudian di sini yang ditakdirkan untukmu dalam waktu dekat, kamu akan jadi pemenang ini ya. Ini berapa kalian? Entah kamu lulus ujian hidup atau kamu lolos dalam pertandingan, kompetisi, persaingan. Mungkin kamu bersaing dengan Marimar gitu ya. Atau kamu bersaing sama si Fernando entah siapa. Ini berapa kalian akan menjadi pemenang. Bisa pemenang dalam hal yang kamu kerjakan, bisa juga kamu bisa menjadi pemenang di hatinya dia, pemenang di dalam percintaan gitu ya. Kemudian di sini berapa kalian sebenarnya ada yang sudah berlalu itu mau menghampiri, tapi ada juga orang baru ya. Aku ngerasa di sini ya lumayan lah laris gitu ya, laris gemes gitu. Jadi ada yang lama, ada yang baru, itu satu persatu seperti apa ya, energinya mendekat ke kamu. Makanya aku bilang di sini udah waktunya kamu bahagia. Jadi kalau ada orang lama, orang baru, terus kayak respect, kayak peduli sama kamu, ya memang kamu pantas disayangi, kamu memang pantas dihargai, atau ya udah waktunya kamu bahagia. Aku tadi ada bilang gitu kan. Jadi ya udah nikmati aja say gitu. Ya kalau memang banyak yang tertarik, banyak yang suka sama kamu, banyak yang cinta sama kamu, ya itu kan nggak salahnya kamu kan. Cuma ya kamu yang harus memilih, kamu maunya yang mana. Makanya tadi dibilang, jujurlah sama dirimu sendiri, kamu maunya yang mana, pengennya siapa, gitu ya. Dan di sini aku ngerasa bagus sih secara finansial. Mudah-mudahan kita meningkat ya secara keuangan, supaya cuan gitu ya. Dan ini beberapa kalian ada yang takdirnya itu kamu berhasil move on ya. Berapa kalian yang masih belajar lagi, coba lagi ya, akhirnya move on kok gitu kak ya. Oke, kita kesini dulu. Nah
Tara. Kita lihat, ini aku udah tarik energinya ya. Yang ditakdirkan buat kamu dalam waktu dekat. Nih, ada cinta bersemi lagi, ya. Cinta bersemi lagi. Ini bisa kayak gini. Bisa aja yang udah kamu kenal, itu cintanya bersemi lagi. Atau cinta bersemi kembali sama kamu. Ya gitu. Kemudian bisa juga memang ada yang mau datang lagi, ada yang mau kembali, ada yang mau hadir lagi begitu. Atau dalam waktu dekat ini kamu bisa membuka hati, kamu bisa membuka perasaanmu, ya. Ibarat kayak, ya iya sih say, kemarin itu aku pakai logika, ya. Atau ya, misalnya dalam waktu dekat inilah kita pakai logika. Dalam waktu dekat ini cenderung mementingkan bagaimana kebahagiaan diri sendiri gitu ya, karena udah saatnya membahagiakan diri sendiri. Atau ya kita pakai logika gitu ya supaya nggak disakiti lagi. Atau ya kita pakai logika karena memang mau menghargai diri sendiri gitu. Tapi ini selanjutnya kamu mau lebih berperasaan lagi. Ini selanjutnya kamu tuh takdirnya menggunakan perasaan lagi, bisa buka hati lagi, bisa punya belas kasihan lagi, jadi cinta bersemi lagi. Jadi ya bisa lah baper lagi, ya kan? Nah, cuma ya kembali lagi tentang free will. Free will itu kamu dikasih kebebasan kan, tapi kamu juga harus bertanggung jawab gitu. Boleh pakai logika tadi kan, boleh pakai perasaan, tapi bertanggung jawab lah. Bertanggung jawab dalam artian ya kamu seimbangkan dong. Hidup ini kan harus stabil, harus balance. Jangan nanti baper lagi tapi jadinya bapernya berlebihan gitu. Jadi ya begitu ada alarm nih, wah gua baper. langsung ingatlah, logika juga harus seimbang sama bapernya kamu itu. Gitu sih. Wah, ribet. Oke. Terus ada jalan keluar dan penyelesaian. Ini berapa dari kita akan mendapat jalan keluar dari persoalan. Ada penyelesaian juga ya dari segala masalah. Mudah-mudahan jalan keluar hubungan, penyelesaian masalah di hubungan atau di kerjaan, keuangan atau apapun ya. Sedikit lagi menuju puncak. Ini berapa kalian? Kayaknya sedikit lagi sih, aku rasa kamu menuju puncak. Puncak Bogor gitu ya. Bisa puncak keberhasilan ya. Aku ngerasa iya nih tentang sukses sih, keberhasilan ya. Ini berapa kalian sedikit lagi menuju puncak kesuksesan atau keberhasilan. Apalagi ada kartu ini nih, bentar lagi ya mungkin kamu tuh jadi pribadi yang berkualitas, bisa menghasilkan gitu atau apapun lah. Ya bisa cuan lah gitu. Oke. Terus jodoh yang tak terduga. Nah, aku ngerasa sih tadi ada aroma-aroma kawin gitu ya. Oh, nikah. Nikah dulu ya. Jadi, ya gitu. Beberapa kalian bentar lagi takdirnya, ya, kamu menikah sama siapa gitu. Atau ada yang berujung pernikahan. Ini ada jodoh yang tidak terduga. Jadi kamu kayak gak sangka. Hah? Dia jodoh aku? Gitu. Hah? Dia akhirnya sama aku? Nah, ada yang kayak gitu ya. Wah, ini ada yang satset nikah gitu. Jadi maksudnya ya, ini berapa kalian memang tak terduga banget sih, kayak wah, sebenarnya aku nggak kepikiran gitu. Ini bisa yang lama, bisa yang baru ya. Bisa aja kamu udah kenal, bisa juga yang fresh gitu, aku rasa. Jadi ya, nanti tiba-tiba ada tanda-tanda union ya. Misalnya ada tanda-tanda bertemu atau ya semakin dekat. Ya udah langsung kayak satset nikah gitu, langsung aja kayak ya udah kita langsung jadi pasangan sah aja gitu. Oke, lalu di sini ada terhubung di media sosial dan berujung pertemuan. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini berapa kalian takdirnya ya kamu terhubung dengan seseorang di sosmed. Bisa udah kamu kenal, bisa juga vice versa gitu. Dan ada yang berujung pertemuan ya udah, sosmed itu akhirnya menghubungkan kita ketemu gitu. Sosmed itu menghubungkan kita lagi. Nah, nih yang berlalu akan hadir di masa depanmu. Wah, itu sih tadi aku ngerasanya di sini beberapa kalian kan jadi pemenang di hati seseorang.
otomatis seseorang itu udah dikenal dong. Nah, yang berlalu dong kan, yang berlalu itu akan hadir di masa depanmu. Jadi kalau kalau misalnya kamu ngerasa apa iya begitu, ya bisa aja sih ini berapa kalian. Kemungkinannya yang udah kamu kenal itu ternyata nongol lagi di kehidupan yang akan datang. Ternyata yang kamu rasa udahlah, udah beres, udah selesai ya. Tapi ternyata di masa depan muncul lagi. Tahun 2023 ada dia lagi. Atau jangan-jangan akhir tahun ini dia muncul gitu. Ya, beberapa ada yang gitu, kayak apa ya? Ya aku kira tahun ini nggak ada dia lagi gitu. Tapi dia tahun ini muncul lagi gitu. Ada sih kayak gitu ya. Dipercaya untuk menerima berkah yang lebih besar. Ini berapa kalian? Kamu yang pintar bersyukur, kamu yang pintar menghargai, kamu yang mau menikmati segala proses ya. Kalau kamu sudah menghargai yang kecil, kamu akan dipercaya untuk menerima berkah yang lebih besar. Yang mudah-mudahan penghasilanmu bertambah, gajimu naik, atau ya makin cuan lah, cuan gitu ya kan. Oke. Orang lama tidak bisa kehilangan kabarmu ya. Orang lama tidak bisa kehilangan kabarmu. Jadi ini takdirmu juga selanjutnya. Ini berapa kalian? Sebenarnya kamu pengen sih melepas orang-orang lama, atau ya beberapa kalian ngerasa udah nggak layak lah orang-orang lama gitu. Tapi orang lama ini nggak bisa kehilangan kabarmu. Ini bisa temanmu, kawan, mantan, gebetan, rekan, atau siapapun. Jadi ada sosok yang udah kamu kenal banget, itu sampai ke depannya juga dia nggak bisa kehilangan kabarmu. Dia akan selalu muncul, setidaknya ya berkabar, setidaknya ya stalking gitu. Ya udah takdir kamu di stalkingin, dicariin gitu ya. Orang baru bisa saja lebih baik daripada masa lalumu. Ini berapa kalian ya? Kalau kamu misalnya ada orang baru lagi dalam waktu dekat, itu bisa aja lebih baik daripada masa lalumu. Jadi silakan pilih. Kalau yang baru lebih baik ya mbok ya orang baru aja gitu. Tapi kalau orang lama ya terserah sih. Oke, ini ada penawaran kerja, peningkatan kerja, ada kemajuan bisnis, semakin laris manis. Wah, dar juga ya. Aku ngerasa ini bagus banget sih. Relate sama kartu ini, ada tentang kemakmuran aku ngelihatnya. Jadi ada penawaran kerja atau peningkatan kerja. Kalau bisnis ya ada kemajuan bisnis, semakin laris manis. Wah, mantap lah. Oke, sekarang terakhir kita dari sini. Oke, aku shuffle dulu ya. Oke, tada. Nah, ini ada dangers. Dangers itu adalah berbahaya. Beberapa ini ada juga takdir tentang situasi yang dangers, situasi yang berbahaya, atau ya ada juga situasi nggak enak gitu. Bisa aja terjadi lagi dalam waktu dekat. Misalnya gini, wah aku cilukba sama Dora, tapi di sana ada Marimar. Atau aku cilukba sama Frankie, tapi di sono ada si Suneo gitu. Aku pilih yang mana nih? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Atau ini vice versa. Dia itu ya bisa aja dia bertemu kamu, tapi udah ada yang lain. Kan itu situasi yang kayak berbahaya gitu. Kayak wah, males sebenarnya. Jadi ya kalau mau mencegah ini ya cegah aja dari sekarang. Karena ini kan prediksi ya. Kadang prediksi itu kan sebagai antisipasi. Kalau kita rasa janganlah sampai hal nggak enak itu terjadi, ya cegah gitu ya. Oke, ada guide. Ini beberapa kalian tentang ada tuntunan dari semesta, tuntunan dari leluhur. Jadi ya leluhurmu itu, malaikat penjagamu, itu akan selalu memberi petunjuk sama kamu sebelum sesuatu terjadi gitu. Contohnya kayak aku baru bilang tadi, nanti kalau kamu ketemu ini, hati-hati loh situasi berbahaya, ada orang ketiga, keempat, atau ada situasi nggak enak. Nah, itu kan petunjuk buat kamu. Jadi sebelum itu terjadi ya, kamu cegah dong. Atau tiba-tiba kamu bisa bermimpi sesuatu. Mimpi itu petunjuk. Nah, kalau kamu rasa itu jangan terjadilah, ya cegah gitu. Kalau pengen terjadi ya silakan gitu. Oke. LOA, Law of Attraction ya, LOA. Hukum tarik menarik.
Jadi ya, ini berapa kalian? Ada loa kamu ya, hukum tarik-menarik yang bisa kamu lakukan, itu akan segera terwujud. Atau memang ini bagian dari takdirmu juga. Kamu tuh selanjutnya dalam waktu dekat ini ya, kamu bakalan di fase yang energi kamu itu mempengaruhi apa yang akan kamu terima nantinya. Contohnya ya hukum tarik-menarik ini. Jadi hukum tarik-menarik ini kan sebenarnya atas izin Tuhan juga gitu ya. Jadi kalau Tuhan udah mentakdirkan ini dalam waktu dekat kamu ada di fase-fase yang energimu itu tarik-menarik begitu. Jadi ya kamu silakan. Kamu pengen apa, pengen siapa ya, lakukan ini. Energi tarik-menarik gitu. Misalnya kayak yang aku bilang tadi, kamu pengen apa, pengen siapa, ya jujur sama dirimu sendiri. Sampaikan di dalam doamu. Tapi ya ini syaratnya kamu tuh harus punya hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang memaafkan, melepas, atau ya udah sampaikan. Contohnya kayak kamu bilang sama dirimu sendiri, aku sebenarnya menginginkan si ini, atau aku menginginkan ini gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, aku ikhlaskan, aku lepaskan ketergantungan, aku lepaskan ambisi yang berlebihan. Maksudnya ya, aku tuh apa ya, kayak orang yang nggak terlalu menggebu-gebu sih, cuma ya inilah yang aku inginkan, inilah seseorang yang benar-benar aku harapkan. Semua pengorbanan aku, semoga ya ini bisa menarik dia kembali sama aku, atau kembali datang sama aku, atau apalah. Ya pokoknya kamu bisa cari di Google lah, banyak gitu ya. Atau di YouTube itu ada juga banyak hukum tarik-menarik, Law of Attraction, LOA ya. LOA. Nah, itu. Jadi contoh simpelnya kayak aku bilang tadi itu aja. Kalau mau yang lebih sederhana kayak gitu, kalau yang mau lebih kompleks ya ada caranya di internet ya, bisa kamu cari. Yang jelas ya nggak ada salahnya jujur sama diri sendiri ya. Kalau memang ya ini yang aku sayang gitu, Tuhan saya maunya dia gitu, saya maunya si ini, tapi apapun yang terjadi ya saya serahkan sama engkau Tuhan begitu. Atau ya semua pengorbanan saya ikhlaskan, apapun yang terjadi ya saya ikhlas gitu. Ya udah, habis itu plong aja. Ya tiba-tiba energi kamu itu menarik dia datang ke kamu gitu. Wah, oke lah. Ini ada respect ya. Ini berapa kalian? Aku ngerasa gini, sebenarnya respect ini bisa kaitannya ke kartu ini juga. Bisa dalam waktu dekat ini kamu menjadi orang yang membahagiakan dirimu sendiri kan, tapi kamu juga mau membahagiakan orang lain. Kamu juga kayak orang yang kayak aku bilang tentang ya memang kadang pakai logika, tapi ya perasaan itu bisa muncul lagi karena ya kalau Tuhan menakdirkan kamu menjadi orang yang penyayang, kalau memang Tuhan menakdirkan kamu di kehidupan ini menjadi penolong, penyelamat, pastilah kamu akan selalu ada rasa belas kasihan, pastilah kamu akan selalu diberikan lagi rasa respect, peduli sama orang-orang di sekitarmu gitu. Jadi ya kita tuh harus belajar lagi memahami rencana Tuhan di hidup kita gitu ya. Atau bisa vice versa, banyak orang yang satu persatu respect ya, kayak aku bilang tadi ada yang mau satu persatu peduli sama kamu nantinya ya. Ini ada perjalanan dan tongkrongan. Ini dalam waktu dekat ini ya ada aja perjalanan. Kayaknya energi ini lumayan dominan nih aku rasa. Lumayan sering nih beberapa waktu ini ya ada perjalanan. Entah kamu mau kemana itu akan diwujudkan begitu, terrealisasikan. Atau bisa vice versa, ada orang yang melakukan perjalanan menuju kamu. Bisa juga ya ada tongkrongan gitu, kayak apa ya, kamu bakalan kumpul sama teman, kumpul sama keluarga. Jadi kayak udah takdirnya kamu nih dalam waktu dekat kamu happy senang gitu. Wah, cie bottom of the decknya nih lucu banget, lucu nah ya. Biar mantan tahu kondisimu ya, entah siapa orang yang lama, mantan pasangan, mantan teman, mantan rekan, mantan gebetan, biar mantan tahu kondisimu ya. Jadi dalam waktu dekat udah takdir kamu memang dikejar-kejar orang-orang yang sudah berlalu. Kamu mau terima silakan, nggak terima juga nggak usah, kan dibilang tadi free will, kamu dikasih kebebasan.
kamu pun bisa bertanggung jawab atas keputusanmu ya. Jadi ya biar mantan tahu kondisimu, ya biarin aja, mereka kepo, mereka penasaran sama kamu. Ya udah jalannya kamu tuh dikepoin, udah takdirnya kamu tuh selalu di stalkingin ya. Dan itu biarlah menjadi urusan mereka ya. Yang penting kamu ngurus aja dirimu sendiri. Ngapain ngurusin orang? Oke. Oke. Aku langsung aja huruf ya. Huruf spesial. Ini ada F, ada X ya, ini yang lama. Ada Y, ada H, ada I, ada P, ada A, D, J, K, ada M, ada V, ada N, O, T, ada R, ada S, ada G. Oke. Bulan spesial ini bulan Maret, ada Agustus, April, November, Juli, Mei, Desember, Februari. Zodiak dominan ya. Ini dominan Libra. Ada Pisces, Cancer, Taurus, Leo, Capricorn, Gemini, ada Virgo. Daerah tempat wilayah ya. Ada Palu, Kupang, Europe, Eropa ya. Bali, Bangka Belitung, Kediri, Semarang, Lamongan, Cirebon, Jogja, Bandung, Depok, Cianjur, Gresik, Bengkulu, Surabaya. Ada Arab Saudi, Lampung, Klaten, Amerika, China, ada Blitar, Pekanbaru, Madura, Kalimantan, ada Jakarta, Jepang, ada Aceh, Garut, Gorontalo, ada Padang, Papua, ada Medan. Oke, Medan. Jadi sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.